supaya semuanya clear ya. Allah mengatakan begini, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini pintu masuk ke dunia sains. Ini pintu masuk ke dunia sains. Perhatikan saya. Bala akan tetapi man barang siapa aslama berserah diri wajhahu wajah. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang menyerahkan wajahnya seutuhnya lillah kepada Allah. Jadi diartikan berserah diri karena diri kita yang sejati kan sebetulnya identitasnya ada di sini. Identitas manusia di sini semua. Makanya KTP semua dari sini ke atas. Betul apa tidak? Pak RT, sekampung ini saya terkenal seksi. Tolong dong jangan dari sini ke atas. Saya pengennya dari sini ke sini. Gak bisa. Identitasmu kata Pak RT dari sini kalur. Kau macam-macam. Jadi identitas manusia dari sini ke atas. Maka diri itu adalah wajah. Maka wajah itu alamat hati lo. Hati-hati. Wajah itu alamat. Kamu melakukan kebaikan banyak akan tergambar di wajahmu. Melakukan keburukan banyak akan tergambar di wajahmu. Hati-hati. Karena wajah kita ini adalah alamat dari semua kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Hati-hati ini wajah. Hati-hati. Wajah itu adalah address, alamat. Bala akan tetapi man barang siapa aslama berserah diri wajhahu mampu menyerahkan diri wajahnya jati dirinya lillah kepada Allah wa huwa muhsinun baru dia akan melakukan kebaikan. Jadi syarat untuk melakukan kebaikan itu syaratnya kita harus bisa menghadapkan wajah lahir dan batin kita sepenuhnya lillah. Jangan pakai topeng lagi. Itu sebabnya pikiran ini disebutnya juga dasamuka, disebutnya rahwana, penguasa negeri Alengka. Dasamuka, loba banget. Artinya apa? Sepanjang kita masih dikendalikan oleh pikiran kita, sepanjang itu pula kita akan terus bertopeng. Pura-pura soleh, pura-pura suci, pura-pura benar, pura-pura sabar, aslinya gak seperti itu. Eta rahwana teh. Makanya saya tidak mau menceritakan rahwana. Saya undang rahwananya di sini. Itulah si dasamuka yang suka bertopeng, berpura-pura. Bahkan kita berpura-pura menjadi orang lain. Terawas, teenak kalau nggak datang, padahal nggak mau datang. Sering begitu. Rahwana ada di sini. Makanya si Rahwana ini terkenal sebagai penculik Dewi Sinta. Sinta itu kesadaran. Rama itu siapa? Rama itu diri kita. Nah, diri manusia itu namanya Rama. Makanya Rama pasalnya adalah Sinta. Sinta sering dicuri oleh Rahwana. Sebetulnya itu cerita Ramayana, itu cerita diri kita. Karena kita sering kehilangan kesadaran. Dicuri oleh yuwaswisu, pikiran gelap kita. Itulah yang namanya Rahwana. Bertopeng, dasamuka. Sebetulnya wajahnya bukan 10, leuwih loba. Itulah pikiran. Saya kasih tahu para sahabat. Sepanjang kalian masih dikendalikan oleh pikiran hidup kalian. Sepanjang itu kalian akan terus berpura-pura. Siapa yang sedang ditipu? Dirimu sendiri. Berpura-pura sholat, padahal tidak sholat. Begitu Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan kemana-mana. Terus berpura-pura. Tidak bisa ingat kepada Allah. Maaf, terpaksa harus bicara begini. Yuk, berhenti berpura-pura. Temukan dirimu yang asli. Jangan jadi Rahwana. Jangan terus-menerus mencuri Dewi Sinta. Maka siapapun yang bisa berserah diri seutuhnya, wajahnya lahir batin kepada Allah, maka dia akan bisa melakukan kebaikan. Lihat saya semuanya, lihat kebaikan. Allah mengatakan di Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu dikatakan perbuatan baik apabila mekanisme melakukannya seperti Allah melakukannya kepadamu. Yuk kita periksa sekarang. Apakah kita selama ini melakukan kebaikan? Periksa sekarang. Lihat Allah melakukan kebaikan. Apakah Allah melakukan kebaikan bergantung kebaikan kita? Apakah kamu melakukan kebaikan tergantung kebaikan orang pada kamu? Jawab. Rahwana. Kalau udah dibuka gini baru pada ketawa. Kemarin-kemarin susah jujur pada diri sendiri. Allah tetap baik walaupun kita tidak baik pada Allah.
Jawab. Apakah kamu tetap baik walaupun orang lain tidak baik kepada kamu? Rahwana. Jadi sebetulnya saya tidak salah bicara ini di sini. Ternyata yang hadir ngaraku deh. Gak apa-apa. Lebih bagus ngaku daripada kita terus-menerus memojokkan orang. Saatnya kita melihat diri kita yang asli hari ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah berbuat baik itu tanpa syarat. Sementara kita berbuat baik selalu pakai syarat. Aku akan setia kepada kamu kalau kamu baik sama aku. Aku akan mencintai kamu kalau kamu terus memenuhi segala kebutuhanku. Pangeretan. Jadi jangan-jangan semua yang disebut perbuatan baik selama ini, mekanisme melakukannya tidak seperti Allah melakukannya kepada kita. Karena kita terus berpura-pura. Terasa? Kenapa kita tidak bisa muhsinin, tidak bisa menjadi orang baik? Karena kita belum bisa menghadapkan seutuhnya wajah lahir batin kita kepada Allah. Belum aslama, belum Islam. Belum, baru ngaku-ngaku saja. Clear sampai sini? Oke, lanjut. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka baginya adalah pahala. Perhatikan. Falahu ajrun. Maka bagi dia akan ada ajrun. Saya sudah jelaskan tadi ya. Ajrun itu adalah sang wajibul wujudnya. Ajrun itu adalah zatnya. Jadi sebetulnya pahala yang sebenarnya adalah Allah. Untuk apa masuk surga kalau nggak ketemu Allah? Bukankah kenikmatan tertinggi di surga itu adalah berjumpa menatap kemuliaan wajahnya? Jadi pahala yang sebenarnya itu adalah ajrun. Maka di Quran kata pahala adalah ajrun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Paham? Oke. Kalau saya bahas ajrun ini nanti perlu waktu 60 SKS. Itu aja dulu, itu dulu. Ya, jangan tanya lebih lanjut dulu ya. Jangan. Karena bagusnya dijawab oleh pengalaman pribadi kita nanti. Jangan dijawab oleh hayalan. Karena setiap pertanyaan kalau jawab, belum tentu jawaban itu adalah atas pertanyaan itu. Oleh karena itu, hati-hati. Sucikan terus pertanyaan. Jangan dikotori oleh jawaban yang keliru. Sucikan terus pertanyaan ya. Oke. Nah, siapapun yang sudah mendapatkan ajrun, sudah mendapatkan dia. Makanya para rasul, para nabi kan doanya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbi Allah. Cukuplah engkau bagiku ya Allah. Cukuplah engkau wakilku. Cukuplah engkau penolongku. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran itu tidak pernah meminta apapun kecuali minta Allahnya. Tidak minta rezekinya, tidak minta ilmunya. Cukuplah engkau ya Allah. Hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi kata-kata itu tidak ada artinya kalau cuma dihafal. Karena buat apa kita bilang hasbi Allah kalau kita belum tahu dan kenal kepada Allah. Kata-katamu hanya sebatas kata-kata kosong. Bullshit namanya. Tidak ada artinya. Dan kita sudah terbiasa dengan kata-kata kosong itu. Terus mengucapkan kata-kata itu walaupun kita tidak mengalaminya. Sekarang isi kata-katamu dengan energi agar kata-katamu berdampak. Nah, dua yang akan diraih oleh orang yang sudah berserah diri seutuhnya kepada Allah. Sudah dia melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya. Tanpa keinginan, tanpa muatan, tanpa syarat. Unconditional. Kalau kalian sudah melakukan itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas yang tadi itu tidak tepat. Gak apa-apa sedikit juga. Yang penting ikhlas. Ikhlas itu gak ada kata-katanya. Ikhlas itu tidak ada katanya. Kalau masih pakai kata-kata, itu tandanya belum ikhlas. Siapa yang sering mengatakan ikhlas, belum ikhlas. Bahkan yang masih merasakan keikhlasan dalam keikhlasannya, itu saja belum ikhlas. Merasa ikhlas saja itu belum ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya sudah lepas, selesai. Makanya tidak pernah ngungkit-ngungkit kebaikan pada orang. Kamu gak pernah tahu ya berapa besar kebaikanmu padaku. Kamu tidak tahu terima kasih. Itu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak ikhlas. Yang ikhlas tidak pernah mengatakan apapun. Orang mau baik, mau buruk. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Orang yang baik sama Allah dikasih napas.
Orang yang tidak baik pun oleh Allah dikasih napas. Seperti itulah cinta kasihnya Allah pada semua makhluknya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan Allah, katanya Allah tuh baik sama orang yang baik sama Allah, tidak baik atau mengazab orang yang tidak baik pada Allah, itu Allahnya dia harus dikoreksi. Itu bukan Allah yang asli, itu Allah buatan dia. Seperti dia. Ngerti maksud saya? Yaudah. Yang ketawa berarti otaknya cerdas. Ini ketawa belakangan. Rada cerdas. Karena tertawanya belakangan. Makanya dua kata Allah, ya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang yang sudah berserah diri kepada Allah, dia sudah bisa melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya. Hasil akhirnya apa? Dia tidak takut, dia tidak sedih. Nah, inilah pintu masuk untuk memasuki pada dunia sains, hasil-hasil riset tentang berserah diri. Jadi kalau baca bukunya David Hawkins tentang letting go, kalau bacanya The Power of Now yang ditulis oleh siapa itu? Siapa? Eckhart Tolle. Wah, itu. Saya belum pernah menemukan penjelasan tentang berserah diri yang masuk akal dan bisa dipraktekkan kecuali dari dua orang itu. Maaf ya, saya sudah baca banyak kitab. Semuanya nggak jelas. Dan maaf ya, jangan tanya mereka yang berdua ini keyakinannya apa. Nanti kalian bingung lagi. Gitu ya, saya cuma takut bingung ketika disebut ya. Oke, perhatikan saya. Jadi kalau orang yang sudah berserah diri kepada Allah itu, dua hasil akhirnya, tidak takut dan tidak sedih. Tidak khawatir dan tidak berduka cita. Mari kita lihat dulu sekarang. Kapan seseorang itu takut? Ini hasil riset neuroscience mengatakan bahwa seseorang itu akan takut manakala dia mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Kita buktikan sekarang. Kita bernapas sekarang? Bernafas. Ada duit ya di kantong? Pasti ada. Pasti ada. Saya tahu gak usah bohong. Ya, beras di rumah ada? Ada. Makanan di rumah? Ada. Sekarang coba memikirkan besok. Memikirkan lusa, memikirkan yang akan datang. Pasti kalian akan takut. Padahal faktanya hari ini kita baik-baik saja. Jadi sebetulnya takut itu terjadi pada diri kita manakala kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran palsu kita ke masa depan. Clear? Jadi takut berasal dari mana kalau begitu? Dari kenyataan atau dari ilusi pikiran? Ilusi pikiran. Hari ini ditakutkan kemarin, faktanya hari ini baik-baik saja. Nih saya kasih tahu ya, hari ini tentu kemarin ditakutkan oleh kalian. Tapi ternyata kalian hari ini baik-baik saja. Duit ada. Buat ongkos ada. Makanya saya kasih tahu besok itu tidak ada. Untuk membuktikan besok tidak ada, maka naik angkot. Ada tulisan di angkot, hari ini bayar, besok gratis. Besok naik angkot lagi, bayar? Kata supir angkot, kan gratisnya isuk bu. Ada nggak besok? Nggak ada. Walaupun besok masih hidup kan hari ini lagi. Betul apa tidak? Nah ini, aduh. Ini kuliah mahal sebetulnya ya. Harusnya bayar ini. Iya, saya ikut pelatihan untuk hidup bahagia saja, saya keluarnya miliaran loh. Belajar kemana-mana. Terbang sana, terbang sini. Ikut pelatihan tingkat dunia untuk belajar. Jadi saya ingin memadukan, kenapa setelah saya belajar Quran, belajar agama, kok implementasinya belum sampai gitu. Itu rasa saya waktu itu. Ternyata perlu dilengkapi oleh hasil-hasil riset dunia sains. Dan ternyata begitu masuk itu, keren banget, luar biasa. Makanya saya berani mengajarkan berserah diri karena saya sudah mengalaminya. Nah, jadi kalau orang sudah berserah diri secara total, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Cirinya cuma dua, hasil akhirnya cuma dua. Satu, bebas dari rasa takut. Dua, bebas dari rasa sedih. Baik, takut sudah ngerti ya? Jadi takut itu berasal dari mana? Ilusi pikiran. Karena pikiran itu selalu membawa kita ke masa depan, kalau enggak membawa kita ke masa lalu. Pikiran itu tidak suka saat ini. Jadi sebetulnya orang yang selalu takut dan sedih hidupnya karena dia kurang kunjungan ke saat ini. Kurang berkunjung ke saat ini.
Nah, yang kedua sedih. Dari mana sedih? Sedih itu berasal dari masa lalu. Coba sekarang, kalau kita sedang gini nih, sekarang sedang gini. Ini kan saat ini. Hidup itu di sini saat ini sekarang. Tong ingat luka pungkur. Jangan ingat masa lalu. Enggak sedih. Fokus aja dengerin ceramah saya. Enggak sedih kan? Ketawa, mentertawakan diri sendiri. Coba, saat ini juga ingat aja kejadian. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Apa itu ditipu orang? Apa disakiti orang? Semua kesedihan itu sebetulnya berasal dari diri kita sendiri yang mengizinkan diri ini dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu. Pasti sedih. Makanya saya tidak pernah hidup di masa lalu. Saya juga tidak pernah hidup di masa depan. Masa lalu hanya sarana belajar, bukan saya. Masa depan sarana berharap bagi saya. Tapi saya hidup di sini, saat ini, sekarang. Dengan cara menerapkan hasil belajar tentang masa lalu. Tapi di sini, saat ini, sekarang. Ya. Kalau ingin lihat surga, lihat anak kita. Kalau ingin lihat surga, lihat anak kita. Anak kita. Ya, anak kita. Anak yang sedang usia 5, 6, 7 tahun. Sedang lucu-lucunya. Pernah nggak mikirkan, besok gimana kalau nggak ada beras? Pernah? Hari ini ada bubur di hadapannya. Dia santap bubur dengan penuh kehusuan saat itu. Betul? Makanya kalau ingin belajar surga, belajar dari anak kecil. Makanya orang Bali mengatakan anak kecil adalah sumber sukacita. Anak kecil lagi bermain, umur 6, 7 tahun, lucu-lucunya. Pernah nggak memasalahkan hari lalu? Nggak pernah. Jadwalnya ulin we. Makanya mohon maaf ya, saya menyitir salah satu pernyataan dalam Alkitab. Di situ dikatakan, kamu tidak akan pernah bisa merasakan kerajaan surga kecuali kamu sudah bisa menjadi anak kecil kembali. Jadi kerajaan surga itu hanya bisa dinikmati kalau kita sudah menjadi anak kecil. Apa ciri anak kecil? 2. 1 polos, 2 lugu, dan apa adanya. Anak kecil berantem saat itu juga langsung pelukan dan main lagi. Gak kayak kalian. Betul gak? Iya. 10 tahun habis berantem masih ingat aja terus. Makanya wajahnya kayak gini, bopeng-bopeng. Sebelah sini nih terutama. Setelah ini nggak beda. Iya, jika perlu bersumpah, ya, jika saya mati nanti, jangan kau sentuh tubuhku. Ges modar masih kena gitu. Itu dendam masih dibawa. Ya Allah, subhanallah. Nah makanya jadi anak kecil, ya lucu, polos. Makanya kalau kita ingin belajar surga, belajar dari anak kecil. Anak kecil itu surganya di sini, saat ini, sekarang. Betul? Tidak memikirkan hari esok, tidak memikirkan masa lalu. Hadir di sini saat ini sekarang. Kalau kita totalitas hari ini, besok ditentukan oleh hari ini. Jadi besok itu gak usah dipikirkan sebetulnya. Isi saja secara total hari ini. Hari ini bisa berbagi, berbagilah. Hari ini bisa nengok tetangga yang sakit, tengoklah. Hari ini bisa memberi senyum pada orang, tersenyumlah. Mewah tersenyum itu. Suatu saat kalian tidak bisa itu lagi. Saya kasih tahu pada semuanya. Kalian bisa duduk di tempat ini mewah? Mewah. Karena besok-besok belum tentu bisa duduk seperti ini. Bisa nulis mewah? Mewah. Karena besok-besok tidak mungkin bisa menggerakkan tangan ini lagi. Cuci tangan merasakan air menyentuh tangan kita. Mewah? Mewah. Karena suatu saat air menyentuh tanganmu, kau tidak akan merasakan lagi dinginnya air. Jadi betapa banyak kemewahan yang diberikan semesta kepada kita. Kita lupakan. Kenapa? Lagi cuci tangan, pikiran sudah di meja. Gitu marane mah. Punten ya, hayang nyiwit. Iya. Lagi makan, pikiran sudah di pasar. Betul? Itulah manusia. Dulu waktu gadis pengen cepat nikah. Membayangkan kehidupan ada pikiran anu nipu. Betul? Menikah teh raos mereunanya. Kulom teh duaan. Gitu. Begitu sudah nikah, pengen cerai. Kieu geuning karasana, kan gitu. Betul? Kayak gitu. Terus berburu ke depan. Katanya pengen piknik ke Bali. Dari rumah udah buru-buru, pakai baju buru-buru, sarapan buru-buru, barudak buru-buru atuh hararese. Tuh.
Rek piknik naon juga gitu. Betul nggak? Saya tadi di mobil, begitu macet, tit, buru-buru, hayang buru-buru ke airport. Di airport teh, hayang buru-buru naik pesawat. Geus naik pesawat, hayang buru-buru entep deui pesawat teh. Nepi TK Denpasar, hayang buru-buru naik bus. Naik bus teh hayang buru-buru ke hotel. Di hotel hayang buru-buru ke Kutu. Di Kutu hayang buru-buru ke Jimbaran. Terus wah hayang buru-buru. Rek iraha piknik nari maneh. Kan lah, cenah karasaeun. Terus saja ya, diri ini dibawa oleh pikiran ke masa depan. Tidak pernah hadir. Sugahan keur di mobil teh, gek teh calik. Alhamdulillah tiasa calik keneh. Begitu nyepang setir teh, alhamdulillah Gusti, abdi teh tiasa keneh nyepang setir. Hadir di situ saat itu, coba belajar hadir. Makanya kalau saya mau nyetir nggak buru-buru, jelek di mobil teh, alhamdulillah mewah sekali. Bisa duduk, bisa menggerakkan kaki mewah. Sepanjang perjalanan saya nikmati. Saya dari rumah tadi tidak pengen buru-buru nyampe di sini. Enggak. Saya nikmati perjalanan saya setel musik meditasi, saya setel lagu Ebit, saya nyanyi. Hadir aja di situ saat ini, ceceluwengan, sorangan. Da marana mah teu kitu. Rek ngaos cenah di rumah ka dieu, mau belajar berserah diri di jalan. Nit. Galewang ka dieu. Rek ka mana? Jadi semua kemewahan yang hadir di saat itu hampir tidak ternikmati. Betul? Itu sebabnya kita ini sering jadi diri palsu. Mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan dan masa lalu. Tidak pernah hadir di sini, saat ini, sekarang. Coba belajar berkunjung ke saat ini. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Di situ kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Ini belum dikasih tahu rahasianya. Belum. Ini baru ayatnya. Nah sekarang kita belajar. Jadi dari ayat ini Quran surat Al-Baqarah catat ayat 112. Mahal ini, mahal. Jadi ciri orang yang sudah berserah diri itu sudah tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Jadi berserah diri itu sebetulnya hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian benar salah, tanpa penilaian baik buruk. Ini harus dipraktikkan. Coba begitu ada kejadian apapun saat ini, jangan menilai. Terima semua yang terjadi apa adanya. Jangan dinilai. Begitu dinilai kita akan memilih, dan memilih itu mengambil yang kita sukai dan menendang jauh-jauh yang tidak kita sukai. Sepanjang hidupmu seperti itu, berarti kita masih melawan Allah. Sekarang pertanyaannya, adakah di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya? Adakah di semesta yang terjadi tanpa kehendaknya? Kenapa kita selama ini masih mengambil ini dan menendang itu? Apa yang kita sukai kita ambil, kita cengkram. Apa yang kita tidak sukai kita jauh-jauh buang. Sepanjang hidupmu seperti itu, sepanjang itu pula kamu tidak akan pernah bahagia. Hadir di sini, saat ini, sekarang, tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Yakini semua yang terjadi karena ada kehadirannya. Itulah memahami kun fayakun. Kun fayakun, kehadirannya saja sudah cukup membuat sesuatu terjadi. Kalau dinilai oleh pikiran kita, jadi benar salah. Dinilai oleh pikiran kita, jadi baik buruk. Itulah pikiran. Padahal semua yang terjadi adalah kebenaran. Ketika kita bisa menerima kebenaran, itu yang namanya sabar. Jadi apa itu kebenaran? Kebenaran adalah semua realitas hidup. Terima semua apa adanya, tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Disitulah kita akan bisa berserah diri. Itulah muslim itu. Kenapa kalian selama ini marah? Karena kalian menilai. Yang dinilai belum tentu kebenaran. Hanya benar salah menurut versimu sendiri. Betul? Saya tanya. Ketika anak nakal, pasti kita akan bilang salah. Ketika anak nurut pada kehendakmu, kalian bilang benar? Padahal anak itu sedang berusaha menjadi dirinya sendiri. Ketika anak nurut pada perintahmu, siapa tahu malah justru itu sedang melanggar jati dirinya. Karena dia sedang menjadi orang tuanya, tidak sedang menjadi dirinya. Tapi otak kita mengatakan itu benar, karena dia nurut. Makanya doanya juga sing nurut, sing nurut. Gitu kalian. Budak teh kudu jadi indung bapana. Kalau begitu, menghalangi keinginan semesta. Siapa tahu ya anak ini calon presiden.
indung bapana tukang tempe. Piraku anak kudu jadi tukang tempe. Bukan merendahkan tukang tempe. Tukang tempe itu mulia, karena nenek kakek saya juga tukang tempe. Tapi saya tidak mau jadi tukang tempe. Makanya saya ada di sini. Karena nenek kakek saya, walaupun nyuruh saya nyuci kedelai, nginjak-injak kedelai, supaya kulumutnya itu coplot, bukan berarti nenek kakek saya ingin menjadikan saya tukang itu, tidak. Dan selalu kami diajarkan untuk menjadi diri sendiri. Jangan pernah paksa anak itu harus menjadi seperti kita. Karena apa? Siapa tahu anak disiapkan untuk menjadi lebih dari kita. Paham maksud saya? Jadi siapapun yang saat ini khawatir, pasti sedang memikirkan hari esok. Dan siapapun yang saat ini sedih, pasti sedang memikirkan masa lalu. Kalau hadir di sini saat ini sekarang, saat ini baik-baik saja sebetulnya. Gak ada apa-apa. Betul atau tidak? Oke. Nah, belum masuk. Ini referensinya agak banyak. Nah, makanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan dulu kan? Mencari Tuhan, ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Itu yang luar biasa di Quran. Ketika ketemu bintang, beliau mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Tapi ketika ketemu bulan, beliau mengatakan, kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang yang tersesat. Begitu ketemu matahari yang lebih besar lagi, beliau mengatakan, aku terbebas dari apa yang kalian persekutukan. Jelas bukan bintang yang itu, bukan bulan yang itu, bukan matahari yang itu. Itu adalah pengalaman spiritual beliau ketika sedang meniti ke dalam diri. Pertanyaan saya, kapan kalian mau mengalami itu? Kapan? Kapan? Teka bita gitu? Iya. Setelah mengalami itu, baru beliau mengatakan, ini wajah tuh. Wajhialilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Memang mengucapkan kalimat ieu teh Nabi Ibrahim mengalami dulu pengalaman spiritualnya. Ari maraneh kumaha? Jujulan ini wajah tu wajah iraha ngalamanana. Betul apa tidak? Jadi yang keluar dari mulut kita jadinya omong kosong. Tidak ada dampaknya, tidak membangun kesadaran. Makanya rakaat kalian banyak, tetapi gitu-gitu aja. Tetap ngewaan ka batur, dengkian ka batur, batur bahagia, kalah maneh anu sedih. Gitu. Batur meuli mobil, maneh anu panas tiris. Gitu. Paham? Nah itu. Karena kita itu tidak bercermin. Kenapa ya rakaat salat saya udah banyak, tapi kok saya masih gini-gini aja. Hanya menyampaikan rasa bahagia aja pada orang sukses, berat. Berat. Tapi lamun aya berita batur teh cilaka, rezekina hancur, dah si eta mah gitu, resep pisan. Itu tanda bahwa kita ini belum menjadi siapa-siapa. Yuk kita lihat. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kerendahan hati, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi ketika kita sholat, kita ingat ini, ingat itu sudah termasuk menduakan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak tahu Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu mengatakan, aku terbebas dari apa yang aku persekutukan. Kenapa? Karena beliau sudah punya fokus. Makanya kalau leluhur-leluhur saya dulu mengatakan, kamu itu kalau menyembah Allah, kamu harus tahu dulu yang kamu sembah. Karena para nabi, para rasul juga mengajarkan begitu. Betul apa tidak? Iya. Nah, lanjutannya ini sedikit lagi. Baru dikatakan, kul. Nah, ini ada kul nih. Jadi kul itu apa artinya? Katakanlah, siapa yang nyuruh? Allah. Nah, Allah itu kalau nyuruh sesuatu pasti sama orang yang sudah mengalami, merasakan. Kalian aja nyuruh ke anak misalnya, sok atuh dongengkeun piknik kamari teh kumaha. Berarti anaknya sudah piknik. Kolot jiga naon. Sok jang caritakeun piknik teh kumaha. Apaan kamari ulah cenah piknikna oge. Dicare kumaha jeung ku bapa. Ari ayeuna di tangga daun piknik. Sanu teh hidangna. Ini saya sedang ngasih pelajaran penting buat kalian. Kenapa di Quran ada kata kul, 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 kul. Kul itu Allah menyuruh kita menceritakan apa yang kita alami. Lain anu diapalkeun. Coba
Di kalimat ini ada kul inna solati, kul wa nusuki, kul wa mahyaya, kul wa mamati. Jadi ini perintah buat semua orang atau untuk orang-orang tertentu saja? Hah? Semua? Piraku untuk piknik disuruh ngomong. Kamarana ya tadi saya udah ngeceblek teh tengah arti keneh wae. Teu piknik disuruh ngomong. Kalau tiga naon gitu. Perhatikan, kul itu hanya untuk orang yang sudah mengalami. Saya tanya, betul nggak sholatmu itu untuk Allah? Katanya buat pahala. Katanya pengen dapat surga. Katanya takut neraka. Itu Tuhanmu. Kartos? Sok, rekseri deh. Betul nggak pengabdianmu itu untuk Allah? Bohong. Buktinya kamu masih mencari uang. Kalau kamu bekerja untuk Allah, sudah. Ya Allah, saya bekerja di tempat ini, saya yakin karena direncanakan olehmu. Dan saya bekerja di tempat ini karena engkau sedang memerankan aku untuk menjadi kepanjangan tanganmu. Menyampaikan cinta kasihmu pada semua orang yang butuh pelayanan keahlianku. Kerja aja. Dapat gaji? Gaji itu hanya akibat dari pelayanan kita. Itu yang disebut dengan mencari yang punya uang. Kalian kerja fokus pada uang. Melakukan kebaikan fokus pada balasan yang kalian dapat. Itu saja sepanjang hidup. Makanya seetik duitna. Hutang loba. Saya ngelihat ke sini karena yang sini kayaknya rada loba hutangnya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Inilah yang disebut dengan awal muslim itu. Jadi awal muslim itu manakala kita sudah menjalani sholat kita, ibadah kita. Seperti yang dikatakan Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah, jika aku sholat karena menghendaki surgamu, berikan saja surga itu pada orang-orang yang membutuhkan. Dan jika aku sholat karena takut nerakamu, masukkan aku pada neraka itu sendiri ya Allah. Bengkakkan tubuhku, biar orang lain tidak yang masuk ke neraka ini. Tapi satu ya Allah, jangan pernah kau halangi agar aku bisa menatap kemuliaan wajahmu. Gitu gak sholat kita? Tidak. Pahala berjeng teu ngarti. Da loba nu ngabobodo. Calo mah Garut. Teu ini cia eta mah. Cicing mah di Cicaheum. Kaera ngajak-ngajak batur manehna teu ini. Jadi kita ini mulai sekarang itu harus bisa menyampaikan pada siapapun yang kita alami, yang kita rasakan. Bukan sekedar teori dan bisa dibuktikan. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Wa bidzalika umirtu artinya apa? Apapun amarmu, apapun keputusanmu, apapun perintahmu, aku akan turut. Walaupun itu sangat berat bagiku. Aku yakin tidak ada perintahmu kecuali cinta kasihmu. Bebaskan benar salah, bebaskan baik buruk. Semua yang terjadi, semua realitas adalah kebenaran. Terima semua realitas apa adanya. Hari ini harus bersuami si A, wataknya seperti itu, terima seutuhnya. Hari ini harus punya istri si A, wataknya gitu, terima seutuhnya. Tong hayang ganti? Silahkan gak percaya sama saya, kamu ganti. Kamu akan dapat lebih parah. Itu remedial namanya. Ya, remedial itu namanya. Makanya akan diulang. Kita akan ketemu orang yang sama wataknya, sama segalanya. Sepanjang kita belum bisa menerima dia apa adanya, sepanjang itu kita akan dihadapkan pada watak-watak yang sama. Pikiran menipu kita lagi, sugan atau ninggalkan si eta mah panggijeng si itu sarua jeung si eta. Sarua gadagna, sarua teu boga duitna, nyusahkeun. Punten ya. Kadang-kadang harus diebrehkeun. Kalau nggak digini kan nggak ngerti-ngerti, ya toh?
Yang lucu itu kadang-kadang yang begini itu dilakukan oleh orang-orang yang mengataskan dirinya itu tokoh. Tidak cocok dengan pasangan, buang. Apa-apaan. Masih ngajarkan kesabaran pada orang lain. Masih ngajarkan Islam pada orang lain. Manusia macam apa? Gak tahu diri. Yang namanya pasangan itu kata Quran juga jelas. Azwaja itu pasangan. Pasangan mah kiri kanan. Gak pernah kalian beli sendal kanan-kanan. Gak pernah beli sendal kiri-kiri. Labuh. Betul apa tidak? Jadi azwaja itu pasangan. Pasangan kiri kanan. Beda. Beda. Tong hayang sarua. Sarua mau boga anak. Mun sarua mau boga anak. Sugan kaartieun. Betul apa tidak? Iya. Jenis kelaminnya berbeda, secara fisiologi berbeda, cara berpikir berbeda, pendidikan berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, sukunya berbeda, adat istiadat berbeda. Ari maneh hayang sarua. Melanggar hukum alam. Tong hayang kawin atuh. Jadi nikah itu adalah latihan menerima dan menghargai perbedaan. Karena kita memang beda. Disekasurkan ku Allah teh supaya diajar menerima dan menghargai bahwa kamu beda. Itu yang akan menumbuhkan kedewasaan. Begitu beda, ganti. Beda deui, ganti. Aduh. Mani babari. Dasar si eta. Ini yang disebut dengan muslim. Muslim itu sudah berserah diri, menerima semua realitas apa adanya. Lihat saya semuanya. Jangan menilai baik buruk. Semua yang terjadi adalah kebenaran. Kekurangan pasangan kita, cara kita untuk dilatih menyempurnakannya. Ketidaksabaran pasangan kita, supaya kita belajar sabar. Dan belajar sabar baru sukses sama orang yang tidak sabar. Gak akan bisa belajar sabar sama orang sabar. Gak bisa. Harus sama orang yang tidak sabar. Kahartos enggak? Cing malikir atuh. Kita tidak akan pernah bisa belajar diam sama orang yang diam. Kita hanya akan bisa belajar diam sama yang cerewet. Coba. Jadi kalau pasangan mau cerewet, terima. Ya Allah, berarti saya disuruh banyak belajar diam. Dah tiap rek ngomong, si eta deui nu ngomong. Behak waktu. Ngerti maksud saya? Kan bagus. Nah, bagus dan buruk itu adanya di sini, sudut pandang. Itu. Jadi belajar dari Nabi Ibrahim. Nah, jadi sekarang saya akan jelaskan sama kalian. Apa sih rahasia berserah diri? Perhatikan kata demi kata. Penentu utama masa depan kita adalah kualitas kesadaran kita saat ini. Setuju? Penentu masa depan kita adalah kualitas kesadaran kita saat ini. Makanya tingkatkan kualitas kesadaran dari hari ke hari. Itu menentukan masa depan. Saya bicara kesadaran. Bukan bicara kebaikan. Kesadaran yang paling utama. Karena tidak ada kebaikan tanpa kesadaran. Yang kedua, penentu utama kualitas kesadaran saat ini adalah berserah diri. Karena berserah diri adalah hal terpenting yang akan membawa perubahan positif dalam hidup kita. Lanjut. Pelan-pelan ya, ini kesimpulan akhirnya. Dapat dipastikan bahwa tidak akan ada tindakan positif yang sejati yang akan terjadi dari keadaan kesadaran tanpa penyerahan diri. Tidak akan ada tindakan positif yang sejati. Kata Allah tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau tidak ada keadaan kesadaran yang tidak didasari oleh penyerahan diri. Makanya tadi ayatnya, kalau kamu bisa berserah diri, baru kamu bisa melakukan kebaikan. Betul? Dan jika kamu sudah berserah diri, kamu akan terbebas rasa takut dan khawatir. Jadi, kita tidak akan diombang-ambing oleh pikiran ke masa depan dan masa lalu. Akan selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Itulah the power of now. Kekuatan saat ini. Luar biasa. Lanjut. Berserah diri bukanlah kekalahan. Berserah diri bukanlah angkat tangan. Berserah diri bukanlah gagal bangkit menghadapi tantangan kehidupan karena kemalasan. Bukan berserah diri itu. Itu namanya menyerah. Berserah diri itu apa sesungguhnya? Berserah diri adalah bertahan secara pasif dalam menghadapi berbagai situasi yang kita jumpai. Berserah diri bukanlah bertahan secara pasif dalam menghadapi berbagai situasi yang kita jumpai dan tidak berbuat apa-apa tentang itu. Jadi kalau kita tidak berbuat apa-apa ketika ada situasi, itu bukan berserah diri. Itu namanya menyerah. Berserah diri bukanlah berhenti membuat rencana melakukan tindakan positif. Jadi orang sering mengatakan, tos weh nampi.
Itu bukan berserah diri. Jadi berserah diri itu bukan itu. Berserah diri merupakan kebijaksanaan sederhana namun sangat mendalam, yaitu tentang kelenturan yang memilih tidak melawan arus kehidupan. Nih, dikasih tanda merah oleh saya. Jadi berserah diri itu adalah tentang kelenturan yang memilih tidak melawan arus kehidupan. Jadi bukan berarti kita menerima semuanya, bukan. Kita lentur, coba perhatikan lentur. Kalau kursi saya lentur, saya pukul, tangan saya nggak apa-apa. Tapi kalau kaku kayak gini, saya pukul, tentu saya berdarah-darah tangan saya. Semua yang kaku dan tidak lentur akan menyakiti. Dan semua yang lentur itu selalu membawa kelenturan sendiri. Kalian naik sepeda motor, karena ada shock breaker, lentur. Jalan jelek pun dibantu. Kalian naik mobil, makin mahal mobilnya, makin lentur. Shock breakernya makin bagus. Shock breaker artinya peredam kejut. Kemudian disebut oleh orang pada umumnya sebleker. Jadi kalau saya pergi ke toko owner deal, cari shock breaker, bilangnya nggak ada pak. Saya ganti, Ari sebleker ayah, ayah pak, ayah. Jadi kadang-kadang kita harus ikutan. Nggak apa-apa, demi komunikasi. Saya beli idle arm, yaitu penghubung antara setir dengan tie rod. Idle arm, itu ayah pak. Eta ping-ping hayam. Ayah pak, ayah. Kebetulan idle arm itu bentuknya kayak paha ayam. Jadi saya sebut ping-ping hayam, ayah. Itu bahasa pasar itu namanya. Nggak apa-apa, lentur saja. Lentur saja, jangan mung meli ke toko eta mah. Teu ngarti shock breaker. Aya ge sebleker. Kamu kaku, menyakiti diri sendiri. Moal beres. Ngomain mobilna. Jadi sebetulnya berserah diri ini tentang kelenturan. Kita harus lentur, harus fleksibel. Memilih tidak melawan arus kehidupan. Jangan melawan arus. Jangan melawan arus. Ya? Oke, belum selesai. Satu-satunya tempat di mana kita bisa mengalami arus kehidupan adalah saat ini. Betul? Jadi berserah diri adalah menerima saat ini tanpa syarat dan keberatan. Itu berserah diri. Beda dengan yang selama ini kita tahu. Sering orang menyampaikan pada kita, ayo berserah diri, berserah diri, berserah diri. Tetapi mekanismenya seperti apa? Ternyata berserah diri adalah menerima saat ini tanpa syarat dan keberatan. Nih, lihat saya. Sekarang kita sedang hidup saat ini. Nanti pulang dari sini, kalau ke rumah, pasti akan ketemu saat ini juga. Betul? Kalau besok masih hidup, saat ini juga. Selalu sadar pada saat ini. Menerima saat ini tanpa syarat dan keberatan. Rasakan. Kita akan diliputi oleh kedamaian yang luar biasa. Nih, pulang dari sini nih. Nanti kalau masih hidup nanti sore. Saat ini bukan itu. Saat ini. Tiba-tiba ada, di rumah kacau balau. Tenang saja. Terima saat ini tanpa syarat. Jangan ada keberatan. Terima aja, terima. Coba rasakan. Ini sangat dahsyat sekali. Makanya kenapa saya selalu tenang dimanapun, situasinya apapun, saya pakai ilmu yang sesederhana ini. Saya menerima semua orang tanpa syarat, saya menerima semua peristiwa tanpa syarat, bahkan saya ketemu dengan orang yang jahat pada saya pun, saya terima dia tanpa syarat. Tidak pernah saya bahas masa lalunya, tidak. Saya terima dia saat ini, kan saat ini sedang papangi. Yang sudah terjadi, mah itu baheula. Dan kalau kita mengizinkan kita ke yang dulu, maka kita akan menolak saat ini. Begitu menolak saat ini, kita melawan arus. Agak berat memang pemahaman ini, agak berat. Karena harus praktek. Pokoknya kalau masih hidup, semua waktu adalah saat ini. Dan setiap peristiwa yang terjadi, apapun terima tanpa syarat. Jangan pakai embel-embel apapun. Lihat keajaibannya luar biasa. Seandainya pulang dari sini pasangan hidup kita ngaji lama-lama, ingat langsung pelajaran. Saat ini saya terima saat ini tanpa syarat. Tidak keberatan. Ada orang yang marah-marah karena ini sedang latihan ujian saat ini. Wah, keren. Kalau ini bisa dipraktekkan dalam hidup, ini keren. Cuman jangan paksa saya untuk cari bahasa lebih rendah dari ini. Ini sudah paling rendah nih saya bicara.
Dan ini kalau dipraktekkan dahsyat. Jadi anggap setiap waktu adalah saat ini. Sadar sepenuhnya saat ini dan terima apapun tanpa syarat. Tidak ada keberatan. Apa yang terjadi? Wah, itu akan kita terima kembali. Satu, kita tidak akan terjebak pada kemarahan, terjebak pada kenegatifan emosi. Tidak. Karena kita santai aja, menerima semua apa adanya. Tidak ada syarat, tidak ada keberatan. Nah, jadi berserah diri adalah melepaskan penolakan batin atau resistensi batin pada apa yang ada. Jadi melepaskan penolakan batin. Karena sebetulnya penolakan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Lepaskan penolakan itu. Itu yang namanya berserah diri. Jadi pantas kalau Allah bilang, janganlah kau mati kecuali sudah berserah diri. La tamutunna illa wa antum muslim. Oke, sedikit lagi. Resistensi batin selalu berkata tidak pada apa yang ada. Jadi batin ini selalu menolak apa yang ada. Kenapa? Terutama batin yang gelap. Karena dibawa pikiran ke masa depan, dibawa pikiran ke masa lalu. Lihat saya semuanya. Suka nggak kita mengatakan, itu raos ngan hanya kurang loba. Suka gitu kan? Itu namanya sedang menolak apa yang ada. Kelihatannya itu sepertinya heureuy, tetapi sebenarnya kita sedang melakukan resistensi batin. Kenapa? Kita tidak seutuhnya menerima. Kalau ibu saya digitukan, itu lebih pintar lagi. Jadi kalau sambal, itu sudah diukur loh oleh ibu, siapa orang yang datang, segitu takarannya. Suka gini, ma, aduh meniraos sambal, hanya kalau seetik, mun dijieun deui moal ngeunah. Mata ngeunah ge saeutik. Gitu, kalau ibu saya pintar, lebih pintar lagi. Gitu. Betul itu. Kalau pakai nafsu bikin lagi yang banyak, yang berikutnya itu sudah nggak enak. Sebab enak itu karena sedikit. Yang berikutnya ibu saya mungkin sudah diperintah, tapi yang awal itu ibu saya ingin memberi. Jadi cinta itu beda di situ. Yang berikutnya sudah ada tuntutan. Makanya kalau ibu saya digitukan, nggak nyaman lagi. Ngaleo saya ke kamar, gelem. Itu sampai sekarang. Pendidikan itu terasa di saya. Jadi oleh karena itu, jangan pakai kalau, jikalau, jangan. Meskipun, atau misalkan, coba ya, gitu. Coba jangan begitu, kespuku kajadian kieu. Coba jangan begitu, itu kita sedang menghujat, kita sedang demo, kita sedang protes. Artinya kita sedang tidak bisa menerima apa yang ada, apa adanya. Coba sekarang, belajar menerima semua saat ini apa adanya tanpa syarat. Wah, kalau dipraktekkan ini ibu bapak luar biasa. Luar biasa. Bahkan semua orang menjadi sangat nyaman dengan kita. Karena tidak ada penghakiman, tidak ada kemarahan, tidak ada juga menyalahkan, tidak ada penyesalan. Maka saya pernah mengajarkan 7 jangan. 1, jangan suka menyesali keadaan. 2, jangan suka memikirkan sesuatu yang sulit untuk diubah. Apa itu? Masa lalu. 3, jangan memikirkan hari esok yang tidak-tidak, itu masa depan. Yang keempat, ya, jangan tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Yang kelima, jangan iri hati. Yang keenam, jangan hidup dengan pembanding. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan siapapun. Yang ketujuh, jangan menganggur. Jangan menganggur, karena orang yang menganggur itu sok sagala kepikiran. Gawe mas sagala agak jadi masalah. Makanya titipkan ya tugas pada orang sibuk, pasti selesai. Jangan titipkan tugas pada orang yang banyak waktu, sering menunda. Oleh karena itu, masalah semua berasal dari penundaan. Karena kalian waktunya terlalu banyak. Sibukkan diri, sibuk. Resistensi batin itu akan menjadi nyata ketika berbagai hal menjadi berserba salah. Akibat adanya kesenjangan antara tuntutan atau harapan yang kaku dari pikiran kita. Jadi begitu kita terus menerus ya. Kenyataannya begini, pikiran pengennya begitu. Kenyataannya begini, pikiran pengen begitu. Terjadi perang terus menerus. Terjadi kesenjangan yang luar biasa. Akibatnya sulit menerima yang ada. Sekarang ajarkan pikiran untuk belajar menerima semua tanpa syarat. Oke? Ngerti sekarang berserah diri? Berserah diri adalah menerima saat ini apa adanya, tanpa syarat, tidak ada keberatan, apapun yang terjadi, terima saja. Jadi bukan berarti kita tidak melakukan perubahan terhadap itu. Tetap melakukan perubahan, tetap melakukan tindakan positif, tetapi yang paling utama adalah terima dulu tanpa syarat.
Jadi kalau besok mati sudah berserah diri. Lusa mati berserah diri. Setahun yang akan datang mati sudah berserah diri. Karena semua adalah saat ini. Nah, kalau saya bahasakan ini bahasanya para psikolog ini, hasil riset ini, wah bahasanya luar biasa. Pakai skala emosi dan lain-lain. Ini saya sederhanakan dalam bahasa yang gampang dicerna. Jadi berserah diri, ingat. Ya. Begitu ada peristiwa, langsung saat ini, di sini, sekarang. Walaupun tidak mengenakan, saya terima semua hal apa adanya. Tidak pakai syarat apapun, tidak ada keberatan apapun. Latih diri, lama-kelamaan kita akan menjadi sangat mudah menerima kenyataan hidup. Terutama yang kita tidak sukai. Dan ternyata yang luar biasa, Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Hebatnya. Jadi kenapa kita sampai hari ini susah sekali ketemu dia? Karena dia dihalangi oleh kita sendiri. Yang kita sukai saja yang kita ambil. Yang kita tidak sukai tidak kita ambil. Padahal dia menunggu di tempat yang kita tidak suka. Bertemu dengan orang yang menyakiti kita memang tidak mudah. Tetapi kalau kita bertemu dengan dia dan bisa memaafkannya dengan luar biasa, maka kita bertemu Allah. Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita selalu begitu, kita tidak takut lagi dengan kematian. Kenapa? Sudah berserah diri. Bisa menerima setiap saat apa adanya tanpa ada penolakan. Wah, keren. Itulah yang disebut dengan muslim. Berani sekarang aku muslim? Ya, harus berani. Saya muslim dan saya akan pertanggungjawabkan pengakuan saya. Saya akan bisa menerima setiap saat apa adanya tanpa syarat. Wah, luar biasa. Jadi ini yang saya sampaikan ini ya hasil kajian yang panjang. Saya harus melewati berbagai fase sampai menemukan apa sih berserah diri itu. Dan sekarang setiap kejadian apapun tidak pernah mengganggu saya. Selesai dengan diri sendiri. Itu yang disebut dengan damai. Jadi sebetulnya semua konflik di luar diri kita sebetulnya karena kita masih punya urusan dengan diri kita sendiri. Kenapa? Ada kesenjangan yang diciptakan oleh pikiran dengan kenyataan hidup. Sekarang lihat, semua kenyataan hidup adalah realitas. Setiap realitas adalah kebenaran. Tidak ada realitas yang tidak ada kehadirannya dia. Karena kita percaya kehadirannya sudah membuat realitas terjadi. Kita tidak akan menolaknya. Terima semua apa adanya. Maka itulah yang akan membuat kita menjadi tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Kita tidak akan terjebak untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak mentalitas kita sendiri. Nah, orang yang semacam ini, kemanapun dia datang, dirindukan kehadiran. Mau dirindukan banyak orang? Begitu saja kuncinya. Sudah masuk ya sekarang ya? Berserah diri sudah masuk ya di kesadaran kita. Praktekkan. Lihat hidup kita menjadi menakjubkan. Lihat hidup kita tidak ada resistensi. Tidak ada hambatan. Yang luar biasa dari semuanya, tubuh kita jadi sehat. Karena pikiran kita sudah sehat. Jiwa kita sudah sehat. Intuisi kita sudah sehat. Energi yang mengalir di 7 cakra dalam tubuh kita mengalir dengan derasnya. Akibatnya apa? Hidup menjadi penuh dengan semangat. Energetik. Itu. Dan harusnya semua orang hidupnya seperti ini. Jadi kalau orang sakit, habis duduk sebentar, bangkit, kunang-kunang, kelayangan, wah itu peringatan dari tubuh bahwa ada yang salah dalam diri kita. Beban mental kita, ya, emosi kita, jiwa kita harus segera di-upgrade, diperbaiki. Jadi seharusnya umat Islam ini kalau benar-benar Islamnya harusnya menjadi umat yang paling jaya di semesta ini.